Mantan Kabareskrim anti hakim yang akan adili PK Saka Tatal. Mantan Kabareskrim yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Komjen Purn Susno Duaji mewanti anti hakim yang akan mengadili sidang peninjauan kembali, PK Saka Tatal. Susno mengingatkan hakim untuk berlaku adil dalam sidang PK tersebut. Sebab diyakini Susno Duaji, kasus ini bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Kalau saya katakan 100% kecelakaan, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang membuktikan itu sebagai tindak pidana, kata Susno Duaji dikutip dari Tiffany News, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Namun jika ini peristiwa kecelakaan, kata dia, buktinya sudah jelas ada. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ. Kemudian TKP Cirebon Kabupaten jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Cirebon Kota, jelasnya. Selain itu, Susno Duaji juga meyakini bahwa yang jadi tempat kejadian perkara, TKP, itu hanya satu, yakni dekat flyover Talun. TKP-nya satu, bukan di 2 atau 3 tempat, tegasnya. Ia mengatakan, jika Vina dan Eki dibunuh maka akan aneh karena saat ditemukan Vina dalam kondisi masih hidup. Mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh. Vina masih hidup kan, masa gak dihabisi, kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat. Bunuh dan perkosa di belakang showroom, dibawa lagi ke jembatan, dan apa, jelas Susno. Namun jika kasus itu adalah kecelakaan, maka sudah terbukti dengan kesimpulan yang diambil oleh Polres Cirebon. Polres Cirebon Kabupaten memprosesnya sudah tepat. Kalau ini mau dijadikan pembunuhan ayo, siapa yang bisa membuktikan? Sampai kiamat gak akan terbukti, wong bukan pembunuhan kok, tandasnya. Susno Duaji pun meyakini hakim yang akan mengadili sidang PK Saka Tatal akan memutuskan kalau ini adalah kecelakaan. Mudah-mudahan pada PK ini, hakim ngerti. Ini udah jelas 100% kecelakaan tunggal, kata Susno Duaji. Ia pun mengatakan, akan mengusahakan untuk hadir di sidang PK Saka Tatal. Namun Susno yakin hakim akan memberikan putusan yang adil. Saya berupaya untuk hadir, tapi melihat ini tanpa hadir banyak-banyak orang, ya kalau hakimnya betul-betul hakim bijak, hakim yang ngerti antara pidana dan kecelakaan, gak usah banyak-banyak yang datang. Ketok aja lah, kata dia. Tak hanya itu, Susno Duaji pun mengingatkan hakim untuk tidak main-main dalam memutuskan. Tapi kalau menclang-menclong berarti Indonesia kapan baiknya, kata dia. Susno mengingatkan kepada hakim bahwa kasus ini disorot oleh publik. Dan ingat, hakim yang akan nyidangkan tolong ingat ya, ini Indonesia memperhatikan Anda. Saya berhak ingatkan hakim, saya salah satu yang gaji hakim loh, tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina masih meyakini kasus itu adalah pembunuhan. Sebab pihak keluarga merasa ada yang janggal dalam kasus Vina Cirebon. Mulai dari motor yang tidak rusak parah, kemudian luka di tubuh Vina dan yang tidak seperti korban kecelakaan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, kita pasti akan menerimanya, jelas Raden Reza. Saksi Dede akhirnya muncul, ngaku kesaksiannya palsu gegara ikuti arahan AEP. Saksi Dede di kasus Vina Cirebon akhirnya muncul setelah sekian lama kasus kematian Vina dan Eki ini menjadi perbincangan. Saksi Dede ini diketahui memberikan kesaksian dengan AEP yang memicu penangkapan sejumlah pemuda yakni Sudirman dan kawan-kawan. Namun setelah kemunculannya ini, Dede mengaku bahwa kesaksiannya ini palsu. Dia pada tahun 2016 silam kebingungan karena tidak tahu menahu soal kejadian tewasnya Vina dan Eki. Namun dia diminta oleh AEP untuk mengikuti alur. Dalam kemunculannya, Dede ini mendatangi rumah Deddy Mulyadi, politikus Gerindra yang getol mengungkap kasus Vina tersebut. Pertemuan Deddy dan Dede itu diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Dalam pertemuan dengan Deddy Mulyadi itu, Dede akhirnya membongkar mengenai keterangannya di BAP kasus Vina. Seperti diketahui, keterangan Dede dalam BAP menuntun 7 orang menjadi terpidana kasus tersebut. 7 terpidana itu tidak termasuk Rivaldi yang diduga terseret kasus Vina padahal dia berkasus soal kepemilikan senjata. Ketujuh terpidana itu adalah Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Eko, Sudirman dan Saka Tatal. Saka Tatal sudah bebas sementara 7 terpidana lain menjalani hukuman penjara seumur hidup.
Kini terungkap awal mula kesaksian AF dan Dede yang membuat 8 orang menjadi terpidana kasus Vina, 7 diantaranya harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dede mengaku beberapa hari setelah kejadian tewasnya Vina di Jembatan Talun, Cirebon dia ditelepon AF, diajak untuk menjadi saksi. Ajakan AF untuk menjadi saksi itu disebut Dede dilakukan saat malam, beberapa hari setelah para terpidana kasus Vina ditangkap polisi. Kurang lebih 2 atau 3 hari setelah penangkapan, katanya. Saat ditelepon AF, Dede mengaku sedang di rumah. Malam itu juga, mereka berangkat ke Polres Cirebon Kota. Dede sempat bertanya ke AF, untuk urusan apa mereka ke Polres. Kata AF, mereka akan jadi saksi untuk kasus tewasnya anak Ibtu Rudiana. Saya bilang ke AF, kan kita tidak tahu apa-apa, kok jadi saksi? Kata Dede mengulangi pertanyaannya ke AF ketika itu. Dijawab AF, udah ikutin aja. Setibanya di Polres, Dede mengaku bertemu dengan Ibtu Rudiana yang kemudian memintanya jadi saksi. Dede mengaku bingung dan takut saat diminta jadi saksi bahwa motor Eki dan Vina dikejar rombongan lain. Dia kemudian diarahkan Ibtu Rudiana dan AF untuk mengaku sedang nongkrong depan warung dan melihat motor Eki dan Vina dikejar rombongan lain. Yang mengarahkan saya melihat ada anak-anak lewat dilempari batu dan bawa bambu itu AF dan Ibtu Rudiana, tegas Dede pada Dedi Mulyadi. Kedua-duanya, buntut pengakuannya itu, Dede mengaku kesulitan tidur nyenyak. Benar, itu kesaksian palsu. Saya bersaksi palsu karena disuruh AF dan Rudiana, katanya. Dede mengatakan bahwa AF sempat berujar kalau kesaksiannya itu karena dendam akibat pernah dipukuli warga. AF sebelumnya dipukuli warga karena di tempat kerjanya, yakni tempat pencucian motor, ada perempuan. Yang melaporkan ke warga bahwa di tempat pencucian motor sering menginap perempuan itu disebut anak-anak yang suka nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. AF cerita ke saya dipukulin, ada anak-anak SMPN 11 yang bilang bahwa perempuan, terang Dede. Dari situ, AF diduga dendam sehingga memutuskan membuat laporan di kasus Vina bahwa telah melihat anak-anak yang biasa nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon melempari pengendara motor. Beri kesaksian di kasus Vina Cirebon, kuasa hukum Saka Tatal sindir Pak RT. Pak RT Abdul Pasren mendadak jadi sorotan setelah tiba-tiba muncul dan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kemunculan mendadak Pak RT tahun 2016 ini menarik perhatian tim kuasa hukum Saka Tatal, seorang mantan terpidana kasus tersebut. Agus Prayoga, salah satu kuasa hukum Saka Tatal menanggapi kemunculan Pak RT Abdul Pasren dengan pernyataan tegas. Ya, terkait Pak RT Pasren yang tiba-tiba muncul dan menyatakan kesaksiannya benar sebenar-benarnya, yaitu semakin menarik, ujar Agus, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Menurut Agus, kemunculan Pak RT Abdul Pasren yang selama ini menghilang, namun kini muncul kembali, merupakan hal yang menarik. Ia yakin bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Yang selama ini menghilang tiba-tiba muncul, tapi saya yakin hukum alam akan berlaku. Mana jujur mana tidak, mana pembenaran mana kebenaran, ucapnya. Agus menegaskan, bahwa meskipun ada upaya untuk melakukan pembenaran, kebenaran akan tetap terungkap. Kalau sekarang orang berdalih melakukan pembenaran boleh saja, tapi ketika dulu sudah sidang juga boleh saja, tapi kan perjalanannya berubah-ubah, jelas dia. Mengenai klaim Pak RT Abdul Pasren bahwa para terpidana dan saksi tidak menginap, Agus menilai hal tersebut tidak relevan. Kalau dikatakan tidak menginap memang, para terpidana dan saksi, tidak menginap dalam arti bayar atau menginap di kamar, mereka kan tergeletak di luar begadang, katanya. Agus juga menyoroti fakta bahwa Pak RT Abdul Pasren mungkin tidak mendengar kejadian karena tidur. Kalau Pak RT Abdul Pasren tidak mendengar karena tidur ya sudah berarti kan tidak tahu. Tapi faktanya para terpidana dan saksi pada tidur di rumahnya udah gitu saja, ujarnya. Agus menyatakan, bahwa pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang digelar pekan depan, pihaknya akan menyoal pernyataan Pak RT Abdul Pasren. Namun, ia juga menyebut bahwa relevansi pernyataan tersebut akan dilihat berdasarkan perkembangan sidang. Nanti saat sidang PK Saka Tatal, diantaranya akan menyoalkan soal pernyataan Pak RT Abdul Pasren ini, cuma kan kita lihat perkembangan yang ada, relevan atau tidak, ucap Agus. Agus menegaskan, bahwa pihaknya akan fokus pada bukti-bukti yang berkualitas. Kalau misalnya novum atau yang kekhilafan hakim yang lain sudah cukup, ngapain terlalu banyak yang penting kita berkualitas, jelas dia. Seperti diketahui,
Pak RT Abdul Pasren akhirnya buka suara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Selain Pak RT Abdul Pasren, anak Pak RT yakni Abdul Kahfi juga muncul setelah lama dicari warga. Kemunculan Pak RT Abdul Pasren dan anaknya itu sayangnya tidak di rumah mereka melainkan dalam wawancara dengan sebuah media. Seperti diketahui, gara-gara keterangan Abdul Pasren dan Abdul Kahfi, 5 orang harus menjalani hukuman penjara seumur hidup di kasus Vina. Keterangan Pak RT Abdul Pasren yang menuntun kelima orang itu jadi terpidana adalah soal tidur di rumah Pak RT. Kelima terpidana menyatakan mereka tidur di rumah Pak RT Abdul Pasren di malam penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun. Pak RT Abdul Pasren kekeh menyatakan mengunci pintu rumah sementara kelima terpidana mengaku tidur di rumah Pak RT bersama Abdul Kahfi. Kesaksian para terpidana ini diperkuat keterangan saksi lain yang melihat mereka di rumah Pak RT.